Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat kan? Yuk kita general reading seperti biasanya tanpa tema ya. Temanya kita serahkan kepada semesta, semuanya kita serahkan, termasuk bacaan kali ini. Baik itu alurnya, temanya. Kalau judul nanti akan saya sematkan ya. Tapi judulnya seadanya ya, saya nggak pinter bikin judul. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Sekali lagi ini adalah general, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Dan kemungkinan energinya pastinya campur-campur ya, bukan kemungkinan, pastinya ya, pastinya energinya campur-campur. Maka dari itu tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip dan kalian pilih bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja. Semoga banyak yang ketarik energinya ya, baik itu dari tema atau energi kalian, juga energi seseorang yang kalian pikirkan sehingga kalian dapat mengambil manfaat dari bacaan kali ini ya. Oke, pastikan kalian berdoa sebelum menonton video ini ya. Pasrahkan segala sesuatunya kepada semesta, mohon petunjuk kepada semesta ya, kepada Tuhan. Kita mulai ya. Yuk, kita mulai. Kita lihat dulu temanya apa. Kita mohon petunjuknya semesta. Semesta tunjukkan ya permasalahan yang kita mau bahas hari ini. Siapa saja yang nonton permasalahan para penonton saya, oke? Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Yang baru saja menemukan video ini, terutama, ada soulmate. Belum sudah ketemu nih, soulmate ya. Terutama untuk kalian yang tiba-tiba ya menemukan video ini, mungkin tidak ada yang kebetulan pastinya ya. Mungkin sama semesta memang ditunjukkan video ini karena ada sesuatu yang penting ya untukmu dari semesta. Oke, kita lihat. Oke. Third party interference. Ada hubungan cinta segitiga, walaupun nggak semuanya yang nonton, ya mungkin ada yang nonton itu ada yang terlibat dalam hubungan cinta bersegi, cinta segitiga. Ada yang energinya itu menggoda, ya. Entah kalian yang menggoda, entah kalian yang tergoda di sini. Untuk apa? Untuk dating, untuk ketemu, untuk kencan, ya. Apalagi? Apalagi? Dua, saya nggak ambil ya. Saya ambil yang satu aja. Oke, cinta segitiga lagi. Hubungan muter-muter. Ini nggak hanya dua kuncinya, tiga. Dan ini bulat ya. Many option. Jadi nggak hanya satu orang yang dicintai. Oke. Decision, keputusan. Unkonvensional. Ini adalah hubungan yang nggak umum. Ya, umumnya kan cuma dua orang. Oke. Saya merasakan banyak gairah yang saya rasakan di sini dalam sebuah hubungan. Ya, lanjut. Soulmate, ya kan? Tadi sudah keluar. Saya shuffle, kalian lihat sendiri. Saya masukkan kartunya keluar. Jadi kalian cinta segitiga tapi energinya soulmate. Soulmate itu apa? Belahan jiwa. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau dalam tarot itu kan tarot itu baca energi ya. Bukan seperti CCTV melihat sesuatu, menerawang sesuatu seakan-akan jelas, enggak. Ya, seperti energi kartu tarot itu melihat energi semesta seperti makanya kalau di tarot ada elemen air, udara, ya, bumi, tanah, ya, seperti itu. Jadi
Ini hanya melihat energi, secara energi kalian ada secara batin, secara jiwa itu ada koneksinya dengan seseorang ini yang terlibat dengan cinta bersegi. Ya, jadi cinta bersegi itu seperti apa? Bukan hanya kau dan dia saja, tapi ada orang lain. Ya, orang lain ini tidak seharus atau tidak selalu berbagi hati dalam hal asmara. Bisa juga keluarga yang ikut campur, pekerjaan yang terlalu mengekang, menekan. Tapi di sini lebih banyak ya tentang menghadirkan orang lain, entah kamu atau dia. Ya, jadi di sini ada soul kontrak, ya, ada kontrak secara jiwa seperti dikontrak. Kalau seperti ini memang sulit untuk bisa, mungkin secara fisik atau secara lisan atau secara keinginan itu maunya pisah, ya, tapi sulit. Biasanya jiwanya masih terkait, terikat, terhubung. Jadi mau sejauh apapun, mau sudah putus bolak-balik ya, tetap aja sulit untuk bisa benar-benar melepaskan, melupakan ya, tak terkoneksi sama sekali itu sulit. Minimal dalam ingatan selalu muncul. Ini ada beberapa yang hubungannya berawal dari pertemanan ya, walaupun nggak semua. Sekali lagi ini general, energi rame-rame, banyak orang, bukan hanya baca untuk kamu aja ya. Jadi ini masal ya, masal. Kalau untuk saya sendiri Bunda, saya nggak ingin masal seperti ini, biar nggak nyampur-nyampur. Pastinya nyampur-nyampur energinya kalau general ini. Caranya gimana? Personal reading, konsultasi pribadi, rahasia, private reading. Ya, nanti akan saya jelaskan di akhir. Mohon maaf untuk kalian yang sudah hafal, sudah sering nonton saya, sudah bosan saya ngomong kayak gini, saya mohon maaf. Saya ini ngomong seperti ini untuk yang baru tahu. Oke? Nah, kayak gini energinya yang ketarik. Hubungan ini ada yang jangka panjang ya. Pohon palem itu loh, palm tree. Itu kan untuk tumbuh sampai keluar daunnya, sampai tinggi, itu kan butuh waktu. Ya. Di sini ada stability, security, permanence. Jadi hubungan ini sudah kayak mendarah daging ya. Kayak sulit untuk dilepaskan. Oke? Banyak kenangan. Banyak momen-momen. Oke. Kadang-kadang hubungan ini itu seperti dipatahkan oleh logika, tapi secara kenyataan dan secara rasa itu enggak sinkron. Ini bikin stres. Ada satu sisi terkadang ada perjuangannya. Kadang-kadang menyerah. Kadang-kadang merasa saling memiliki. Kadang-kadang tersadar bahwa bukan miliknya. Harus berbagi. Kadang-kadang menerima, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang sakit, kadang-kadang legowo gitu. Oke? Cuman ini teman-teman ya. Ini temanya. Energi permasalahan yang ketarik tentang ini. Jadi untuk kalian yang tidak masuk cinta segitiga, yang tidak merasa terikat atau terhubung secara jiwa, atau merasa hanya ada kau dan dia dalam satu hubungan, gak ada orang lain, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Oke, jangan terlalu sensitif. Ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok saja untukmu. Sisanya abaikan, karena ini pembacaan rame-rame. Bukan untukmu saja. Oke, lanjut ya. Kita lihat energi kamu dan energi dia ya. Masing-masing kita mau cek supaya kalian lebih bisa menyesuaikan apakah bacaan ini untuk kamu atau bukan ya. Kita filter lagi. Kita lihat ya. Yang kiri energi kamu, yang kanan energi dia. Tapi
Bisa juga ketukar karena energi general bisa terbalik atau vice versa. Yang kanan kamu, yang kiri dia. Maka dari itu simak ya. Bingung Bunda, pegangan. Kalau bingung pegangan. Kalau males mikir jangan nonton video saya. Karena butuh pemikiran, tidak instan. Tidak hanya membaca kartu, banyak ngomongnya saya, ya, supaya jelas. Kalau nggak suka bacaannya konten tarot yang banyak ngomongnya, berarti bukan di sini tempatnya. Ini banyak ngomongnya, ya. Kita lihat energi kamu, energi yang kiri lah. Tapi saya lebih fokus yang kiri kamu. Bisa salah kamu yang kanan. Oke. Beberapa dari kalian suka baju thrifting, baju bekas, baju second, ya. Apakah itu buruk Bunda? Ya enggak lah. Enggak, itu enggak, bukan hal yang buruk. Suka baju thrifting. Kedua, suka diskonan. Ya, semua orang suka diskonan ya. Ketiga, agak boros ya. Sukanya belanja-belanja yang nggak perlu. Itu yang ketarik. Lanjut ya. Itu cowok apa cewek? Energi kartu tarot nggak ada cowok sama cewek. Lah tapi kok itu keibuan, saya itu cowok. Energi rek, ya. Energi, ya. Orang laki nggak ada yang keibuan. Ya banyak. Suami saya itu keibuan. Ya. Saya malah sangar. Energi penuh kasih, ngemong, ya. Masa orang laki nggak ada yang kayak gitu? Sangar semua gitu. Jadi kartu tarot itu nggak cowok cewek rek. Ya, lanjut ya. Kalian suka pergi, bepergian. Orangnya nggak bisa diem. Teke muni rek. Teke, toke. Kemudian kalian itu kalau menghadapi satu masalah sudah buntu, ruwet sekali. Kalian biasanya menghindar untuk apa? Untuk healing, untuk fokus pada diri sendiri, bukan ngilang terus nggak tanggung jawab, bukan. Gitu modelnya. Mungkin saat itu nggak mampu gitu ya, dialihkan dulu gitu ya. Lanjut ya. Oke. Kalian itu punya tanggung jawab yang banyak dan berat. Ya. Jadi saya bisa merasakan di sini adalah kalian itu mungkin karena sudah banyak beban, mungkin sering capek. Maka dari itu kadang-kadang sering membahagiakan diri kayak belanja-belanja, boros-boros, kadang-kadang beli yang nggak perlu. Itu untuk membahagiakan diri sendiri. Benar nggak sih? Ya. Kalau ada masalah saat ini nggak bisa diselesaikan, alihkan dulu lah, belanja-belanja, senang-senang, mancing, berenang, ya, traveling, gitu. Kalian sudah tahu itu apa ya? Sudah kenyang sama yang namanya nggak punya uang. Sudah pernah mengalami banyak hutang, banyak tanggungan, ya. Kemudian kalian itu juga sudah kenyang sama kebahagiaan dalam hal gini, sering dibahagiakan sama orang, ya. Sering dibahagiakan, tapi juga sering. Jadi hidup kalian itu berwarna. Yang sana tokek, yang sini cicak. Saya diserang cicak dan tokek. Bunda nggak usah ngelantur. Baca aja kartunya. Lu ini baca. Fokus Bunda. Lu ini fokus. Oke, kalian itu aktif. Kalian itu pemaaf. Ya, kalau sudah habis bertengkar, ya, ngamuk-ngamuk, cepet
redanya. Kalau sudah ya nggak diungkit-ungkit lagi, selesai ya. Dan kalian itu orang yang adil, ya, mudah memaafkan. Enak diajak kerjasama, punya banyak teman. Kalian itu enak diajak kompak-kompakan, itu enak, ya. Kooperatif, ya. Lanjut ya, kita lihat si dia. Semoga sama baiknya sama energi kamu. Jadi nggak berat sebelah, ya. Kadang-kadang seakan-akan saya melihat si dia itu jelek tok gitu ya. Kita lihat ya. Bunda bacanya jangan lama-lama, habisin durasi ya. Ya kalau kamu rasa lama ya pindah aja. Kan saya nggak memaksa nonton. Oke. Dia itu orangnya itu konsisten. Ya, hardworking, pekerja keras, orangnya tanggung jawab. Kalau sudah ada pekerjaan, ya, dia akan bertanggung jawab. Ada proyek, ada yang dituju, ya. Dia sungguh-sungguh orangnya. Kalau kerja, kita lihat lagi ya. Ini dulu. Loh. Orangnya keyakinannya kuat. Orangnya suka berbagi ilmu. Mungkin sama kamu, sering ngajarin, sering ngasih masukan. Ya. Tapi orangnya curang. 7 of Swords. Ya. Cheating. Ya, dishonesty. Nggak jujur. Tidak jujur, ya. Wis. Jadi aku gak ngarang, ya. Being selfish, orangnya egois. Udah. Berarti orang ini yang menghadirkan orang lain. Bisa juga kamu, bisa dua-duanya. Ini sama-sama punya pasangan, terus gaduk, terus ketemu. Bisa, ada yang seperti itu. Teman-teman, ya, partis. Orangnya suka seneng-seneng, banyak teman. Ya, happy-happy. Oke, balance, temperance. Suka seneng-seneng. Temperance itu kesederhanaan sih. Atau bisa juga keseimbangan, harmonisasi. Jadi dia itu sama teman-temannya. Saya merasakan, ya walaupun nggak mewah-mewah ya, tapi lebih banyak menghabiskan waktu sama orang lain ini. Oke? Jadi ini kamu, ini dia, atau kamu yang ini, dia yang ini. Ya, silakan pilih. Silakan pilih ya. Ambil yang resonate saja karena ini bacaan bukan hanya untuk banyak orang yang nonton. Oke? Kita lanjut ya. Energi kamu ke dia terkait dengan kisah cinta segitiga yang soulmate. Ya, ini yang tadi kita lihat. Energi kamu ke dia seperti apa? Energi kamu ke dia seperti apa? Energi kamu ke dia seperti apa? Kenapa harus dicek energi saya sih Bunda? Ya. Nah, siapa tahu ini bukan kamu. Energi kamu ke dia. Karena harus dicek. Karena pembacaan general. Kamu ngawasin dia. Yang ngawasin itu bukan pakai keker. Tahu keker ya? Apa? Teropong. Terus diawasi gitu ya. Dikuntit. Ya enggak juga ya. Tapi kamu itu memantau dari jauh ya. Entah itu secara fisik memantau, benar-benar memantau, atau kadang-kadang kalau ingat kalian pengen tahu, kalian buka sosmednya ya. Yang jelas kalian tidak melepaskan begitu saja dia, melupakan, mengabaikan, nggak mau tahu, nggak gitu. Itu energi kamu ke dia ya. Kalau memang ini kamu.
Kalau kalian menemukan video ini di TikTok atau apa, pasti bingung. Kanan kiri lah itu tumpahin tunjuk bingung. Ya bingung. Wong sebenarnya kalau di TikTok itu ada tulisannya jelas. Tonton selengkapnya di YouTube. Gede. Yuk gak ketok. Ya nggak dilihat, nggak dibaca. Yang lengkap di YouTube ya. Oke. Energi kamu ke dia. Saya nggak tahu ya, merasakan. Kayaknya kamu itu sering bilang gini, udah biar dia itu kalau jahat sama aku, biar nanti dia dapat karmanya sendiri, biar jalanin karmanya sendiri. Pernah nggak kalian ngomong kayak gitu? Ada di sini yang kayak gitu, ya. Kemudian di sini, mungkin karena hubungan ini berat untukmu ya, mungkin dia gimana-gimana gitu ya, kita belum cek kan. Tapi biarlah dia seperti itu, nanti kan ada balasannya sendiri gitu. Ya, itu yang saya rasakan. Kemudian bagaimana energi kamu ke dia? Selanjutnya saya melihat di sini, energi kamu ke dia itu naik turun juga. Jadi kamu nggak stabil juga sama dia. Mungkin mengikuti dia juga. Mungkin dia juga nggak stabil sehingga kamu berusaha mengikuti dia. Naik turun energi kamu, muter-muter. Ya. Ada pola berulang. Energi kamu seperti pola berulang. Kadang seneng, kadang enggak. Kadang cinta, kadang ngamuk. Ya. Tapi itu muter-muter gitu terus. Ya. Lanjut ya. Energi kamu ke dia. Pergerakan secara energi ya, bisa juga pergerakan secara nyata. Silakan kalian sesuaikan saja. Ini kartu Eight of Wands. Itu kartu pergerakan. Bisa pergerakan itu energi, bisa omongan, bisa secara nyata kamu ke dia. Ya nggak tahu naik mobil, naik motor, naik becak ya. Pergerakan atau pergerakan secara perasaan. Itu kamu terlalu kenceng ke dia. Ya, entah sayangnya, entah ngamuknya. Ada energi yang ngebut ya. Energi apa aja ini? Gitu. Ya. Silakan kalian sesuaikan ya. Tarot itu baca energi loh teman-teman. Ya, bukan baca yang sesungguhnya. Oke. Energi kamu ke dia. Kamu banyak nunggunya. Ya. Kamu banyak berusaha dan kamu berusaha bijak. Nunggu dia dengan kebijaksanaan sebenarnya. Tapi jatuhnya juga tetap sakit hati. Ini hatinya tertusuk. Dus. Ya. Kadang-kadang kamu sampai kepikiran, nggak bisa tidur loh, tapi ojo mengkangkang ini, Rek. Saya tutup. Nggak bisa tidur, pusing kepala. Kamu lebih banyak effort saya lihat di sini. Tapi tetap bijak ya. Ini bukan saya artikan kalian itu ngetek, tahu ngetek ya. Kalian yang ngoyo, ngejar-ngejar kayak orang nggak punya harga diri, bukan gitu. Bukan gitu. Ya. Tapi kamu lebih banyak effort. Ya. Kadang-kadang kamu sampai kecapean sendiri. Ya. Kecapean nunggu, kecapean berusaha untuk bijak, kecapean sakit hati, mikirin dia sampai nggak bisa tidur, akhirnya remek. Ya. Badan kamu, fisik kamu, jiwa kamu, itu energi kamu ke dia seperti itu. Benar nggak sih? Kalau benar silakan tulis benar. Kalau salah silakan tulis nggak gitu bunda. Salah, itu bukan bacaan saya. Nggak apa-apa, karena ini general. Ya, gitu. Kita lihat energi dia ya. Energi dia ke kamu. Itu cinta segitiga. Yang dibaca itu orang ketiga atau silahkan sesuaikan sendiri sama kondisimu. Apa yang saya sampaikan ya, enak toh. General memang begini. Saya nggak mau sok pasti, sok tahu ya, sehingga membuat kalian seneng sama saya. Tapi bacaannya hanya membuat halu. Nggak mau aku. Saya memang bencek no seperti ini. Tapi benar.
energi dia ke kamu. Dia energinya manipulasi ke kamu kayak ini pesulap. Pesulap itu kan memanipulasi pemikiran, perasaan supaya percaya sama dia. Terus dikasih tahu gini seakan-akan dia pinter gitu ya. Karena dia suka ngasih tahu ini di sini ya. Manipulasi energinya. Ya. Dominan, dia lebih dominan. Makanya kamu gini stres. Saya lihat ya. Dia bisa membuat kamu percaya dengan omongannya, dengan sikapnya. Pinter omongnya. Oke. Energi dia ke kamu, ya. Dia memang lembut sama kamu. Seakan-akan ngayomi, seakan-akan itu pinter dia nge-treats kamu. Memang pinter, ya. Energi dia ke kamu seperti itu. Apakah itu palsu, Bunda? Sebenarnya kalau ada kartu ini, ya banyak palsunya. Sulap itu kan palsu, ya. Banyak palsunya. Apakah semuanya palsu? Enggak juga, karena ada energi kelembutan juga di sini. Lanjut ya. Tapi ini nih energinya suka bohong, ya kan? Ingat kan kalian tadi di pembacaan awal tentang dia energinya. Banyak bohongnya. Bukan aku yang bohong ya, kartunya tak tunjukin loh ya. Energi dia ke kamu. Oke. Knight of Pentacles di sini juga Knight of Coin. Knight of Coin itu Knight of Pentacles sama, ya. Jadi orang ini memang lebih fokus sama pekerjaannya daripada kamu. Ya, energi dia ke kamu. Ini juga mengarah ke sana, bukan mengarah ke sana, ya. Jadi dia saya lihat tidak terlalu peduli. Karena di sini ada orang lain yang hubungannya sama dia lebih stabil. Four of Wands. Hubungan yang stabil. Sikap-sikap yang stabil. Nah, teman-teman, kalau dibilang ke saya apa nggak stabil? Sebenarnya ke kamu ya stabil juga. The Death, ya. Energi dia ke kamu, sebenarnya dia ada keinginan untuk hubungan sama kamu itu bisa stabil, ya. Nggak hanya sama yang lain, gitu. Nggak hanya pekerjaan, fokus ke pekerjaan, kamu terabaikan, enggak. Saya merasakan energi dia, ada energi keinginan untuk membuat hubungan bersama kamu itu stabil. Terus kenapa? Kok dia tidak bisa seperti itu, tidak bisa menstabilkan? Saya mau cek ya. Saya taruh tengah. Kenapa? Energi keinginan bisa diwujudkan, atau ingin diwujudkan tapi ada faktor lain sehingga tidak terwujud. Ya. Kita kan cuma baca energi. Setiap saat energi berubah dan yang menentukan bukan kartu. Ya, yang menentukan Tuhan, Maha membolak-balikkan hati, membolak-balikkan keadaan. Kenapa? Dia katanya punya keinginan membuat hubungan bersamamu stabil, tapi kok enggak? Ya. Hanya sebatas keinginan, karena ini energi menunggu, Two of Wands. Ya. Energi stagnasi. Berarti memang dia usahanya kurang. Lebih banyak nunggu, lebih banyak diam. Berarti itu hanya niatan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, niatan belum tentu dia wujudkan. Keinginan belum tentu diwujudkan. Kalau saya ya pingin kurus, pingin langsing, tapi saya nggak mau senam, nggak mau diet. Itu namanya cuman ingin tok, ya. Sama orang ini sama saya. Punya keinginan tidak diwujudkan. Page of Wands. Dia gampangin page energi yang kurang dewasa. Wands energi pergerakan, energi sikap tindakan, bisa juga omongan. Tidak matang tindakannya. Berarti ya nggak sungguh-sungguh, titik. Kenapa energi niatan dia untuk membuat hubunganmu stabil tidak terwujud?
Karena dia stuck, karena dia kurang dewasa dalam bersikap, karena dia hilang-hilangan. Kartu ini sama dengan ini. Saat ada masalah, menghindar. Saat ada permasalahan atau ada hal yang tidak dia sukai dalam hubungan bersama kamu, mungkin entah konflik, entah apa yang gak srek sama dia, ya, dia akan mengalihkan dengan hal yang lain. Ya, lanjut. Ten of Pentacles. Mungkin karena dia punya keluarga, mungkin keluarganya yang mempengaruhi dia, inginnya stabil sama kamu tapi nggak bisa karena keluarganya. Keluarga ini bisa pasangan, anaknya, orang tuanya, kakek nenek, ya. Itu yang mempengaruhi. Walaupun dia punya keinginan menstabilkan atau mengharmonisasikan hubungan bersama kamu. Ya. Di sini ada Nine of Cups, ya. Ini energi happy sih. Kencan, seneng-seneng, ya. Kalau saya lihat, kenapa dia itu tidak mewujudkan keinginan dia untuk harmoni sama kamu. Lebih banyak maunya senang-senang, kencan, ketemu, happy. Itu aja, ya. Perasaan senang, ketemu, makan-makan, traktir, kumpul, itu aja. Saya merasakan tidak ada kayak kesungguhan, keseriusan, niat yang besar, perjuangan, berusaha, itu nggak ada. Ya mohon maaf, saya hanya baca kartu, ya, jangan terlalu sensitif. Yang ditunjukkan semesta ini, ya, silakan kalian sesuaikan saja. Bisa untukmu, bisa bukan. Bisa sebagian untukmu, sebagian bukan. Bisa semuanya bukan buat kamu. Ini general. Jadi gitu, ya. Kita lihat sebenarnya dia perasaannya gimana sih sama aku. Apa sudah nggak cinta? Dulu bilangnya soalnya cinta, ya. Apakah cinta bisa luntur dengan berjalannya waktu? Gak usah nunggu waktu. Bisa banyak hal yang membuat cinta luntur. Ya, dia dulu bilangnya sayang, ya. Apakah itu palsu? Bisa palsu, bisa enggak. Kita nggak usah melihat masa lalu. Yang penting kenyataannya sekarang gimana. Oke, kita lihat ya. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Perasaan dia ke kamu seperti apa? Perasaan dia ke kamu seperti apa? Perasaannya sering terikat sama kamu sih. Tapi terikat itu kan nggak selalu terus dia setia. Ya kamu terikat, ke yang lain terikat. Mana bisa gitu Bunda? Bisa banyak yang gitu. Perasaannya itu kayak sulit lepas sih sama kamu, ya. Tidak pernah benar-benar bisa melepaskan perasaan dia ke kamu, ya. Oke. Dia itu energinya sangat maskulin. Terlepas dia itu cewek atau cowok. Cewek bisa, maskulinnya bisa. Energi kartu tarot itu yang dikenal divine maskulin sama feminin ya teman-teman. Untuk yang belum tahu saja, ya. Yang sudah tahu mohon maaf. Mungkin menghabiskan durasi hanya untuk menjelaskan ini. Karena yang nonton kan bukan kamu toh. Ada yang nggak ngerti. Jadi di sini energinya maskulin. Kenapa energi maskulin itu? Energi maskulin itu lebih banyak mempergunakan akal dan orangnya itu nggak bisa multitasking, membagi-bagi pikiran, membagi-bagi fokus, ya. Jadi orang ini memang secara perasaan walaupun terikat sama kamu, ring ini, tapi kalau memang dia punya banyak hal di dalam hidupnya, banyak yang dia fokuskan, dia akan fokus itu satu demi satu, gak bisa bebarengan. Jadi perasaan dia gimana?
sama saya. Nggak bisa fokus. Perasaan dia ke kamu, ke yang lainnya, sama perasaannya dia untuk sisi kehidupan dia yang lain itu terbagi-bagi. Jadi bisa saya katakan, dia lebih mengandalkan logika daripada perasaan. Jadi perasaan dia ke kamu, ya walaupun ada, dia nggak begitu ngereken ya. Ngereken itu apa ya? Tidak terlalu digubris. Apa ya? Ngereken itu bahasa Indonesia yang tepat ya. Tidak terlalu diambil hati, tidak terlalu dihayati, diresapi, ya gitu. Ya. Kita lihat perasaan dia ke kamu. Menara, tower, itu bisa dua makna. Bisa jadi perasaan dia ke kamu itu kurang kokoh, ya nggak kokoh. Artinya apa? Seperti bangunan kalau nggak kokoh itu kan gampang rubuh. Ya seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, perasaan dia ke kamu saat dia sepi, saat dia enak, saat dia nyaman, saat dia mood, dia akan cari kamu. Perasaannya mungkin besar sama kamu. Karena apa? Terikat. Mungkin ada hal yang lain, ada orang lain, ada hobi lain, ada teman lain, ya. Tapi memang ada kalanya saat fokus dia ke kamu, ya kamu yang dituju. Jadi perasaan dia gimana? Ambigu, ya, nggak tentu. Di sini ada perasaan nafsu, hasrat. Nafsu itu nggak selalu seksual, ya. Nafsu itu lebih kepada ego, maunya, hasrat, keinginan itu loh. Saat ingin ya dia ke kamu. Saat ingin dia akan berkomunikasi sama kamu. Saat enggak Bunda fokusnya ke yang lain, yo enggak. Tapi dia di sini merasa sangat cocok sama kamu perasaannya, ya. Cocok. Dia merasa kamu itu adalah orang yang menyenangkan, cocok untuk dia, ya. Bukan orang yang bencekno, membuat benci, membuat enggak nyaman, enggak. Dia nyaman-nyaman aja. Kalau dia ke kamu itu nyaman, ya. Cuman nyaman bukan berarti dia memperlakukan kamu dengan layak. Ya dia pokoknya nyaman aja, ya. Nyaman aja. Saat dia nyaman, saat dia mood, dia akan menuju kamu. Saat enggak, apakah dia memikirkan kamu? Itu yang perlu kita tahu, ya. Saat fokusnya kepada hal yang lain, ya. Apakah dia enggak mikirin ya perasaan kamu? Kita lihat yuk. Dia itu mikirin perasaan sayang kamu ke dia, ya. Kamu sampai nggak bisa tidur, kamu sakit hati, ya kan? Kamu nunggu, kamu berusaha bijak, berusaha nahan, berusaha sepositif mungkin sama dia. Itu dia tahu nggak sih, ya? Kita mau cek, dia tahu nggak sih? Dia yang sering mengabaikan kamu ini, ya. Nggak seakan-akan nggak sungguh-sungguh sama kamu. Apakah dia nggak mikir perasaanmu? Ya, kita lihat ya. Dia mikirin nggak? Kalau saya lihat di sini, dia nggak mikirin. Tapi kita perlu cek. Bisa salah. Ya. Kita lihat. Sebenarnya dia memahami nggak? Kalau dia berbuat seenaknya, manipulatif, ya, hanya fokus ke hal yang lain, sementara kamu hanya nunggu dan nunggu dia, berharap dia seenaknya sendiri. Enggak, semakin kamu membebani dia dengan mungkin kamu menunggu dia semakin hilang, semakin males. Sorry ya, ini saya ngomong jujur. Ini kalian ingat kan, kartu ini sama Ndimal. Ini sama ini, sama. Kartu meninggalkan kalau ruwet-ruwet, ya. Jadi, apakah dia tahu? Kalaupun tahu, terus membuat dia itu merasa terbebani, dia malah menjauh. Itu, ya, paham ya. Lama-lama kalian kalau sering nonton saya jadi bisa jadi tarot reader. Karena saya selalu jelasin. Kita lanjutin ya. Gimana reaksi dia? Kadang-kadang sok peduli. Oh maaf ya, aduh gimana sih aku ini ya. Tapi diulang dan diulang lagi.
mikirin, yes. Sebenarnya bukan begitu saja dia nggak mikirin ya. Cuek banget. Ada sekilas mikirin. Ya, kadang-kadang ya mikirin. Terus yang dipikirin apa? Kalau dia merasa bahwa dia tahu kok ya. Bahkan kadang-kadang dia peduli. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang pergi. Malah nggak peduli. Apa yang dia pikirkan ya? Apakah dia merasa bersalah atau justru cuek? Kita mau lihat. Merasa bersalah ingin memperbaiki sikapnya ke kamu, nggak membuat kamu menunggu lagi, membuat kamu nggak tenang, membuat kamu nyaman, atau cuek aja. Kita lihat ya. Dua, saya nggak mau ya. Ya, dia kadang-kadang yang merasa hatinya langsung melembut gitu loh. Ya, iya, aku itu kok gitu ya sama kamu ya. Nah iya, jangan gitu dong. Ya, jangan gitu dong. Coba saya lanjut ya. Mau tahu kok tapi kok tetap aja ya. Tahu kalau sikapnya itu tidak menyenangkan ya. Tapi saya lebih berat ini. Sama ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Lebih berat hal lain, termasuk pekerjaan. Sesuatu yang dia kejar ya. Yang dia fokuskan. Ya. Jadi ini bukan berarti dia sengaja ya. Memang nggak bisa. Merasa bersalah iya, tapi keadaan ya. Kadang-kadang dia sudah berusaha ya. Terutama untuk dia yang memang pekerjaannya itu banyak ya. Fokusnya dia fokus terhadap sesuatu yang dia ingin kejar ya, mungkin ada target, dia memang nggak bisa. Dia apa nggak tahu kalau kamu menunggu, kamu itu berharap sama dia, sikap-sikap dia yang mengabaikan kamu itu membuat kamu itu susah. Dia tahu ya, tapi gimana lagi? Jadi bukan cuek ya, bukan cuek ya. Tapi di sini ada energi. Kalau memang pekerjaanku selesai, aku akan fokus ke kamu. Ada keinginan seperti itu ya. Niat dia kepadamu ya. Niat dia kepadamu. Baik apa enggak. Jadi memang sifat atau sikap dominasinya dia di sini ya membuat kamu percaya sama dia ya. Sebenarnya itu orang ini memang egois ya. Masa nggak ada sih waktu sedikit saja ya. Tapi saya lihat di sini memang nggak bisa ya, memang nggak bisa ya. Dan memang usahanya kurang. Dalam artian mungkin bisa aja ya, memang pekerjaannya banyak, mungkin bisa aja, tapi memang usahanya kurang. Mana tadi ini ya, banyak menunggu. Dan kalau ribet-ribet dia tambah nggak mau. Oke, saya mau satu lagi. Saya mau lihat ya, maunya dia kamu itu gimana, harus gimana. Nggak usah nunggu dia, pergi aja ya, biar gak ganggu dia. Atau tetap aja, tapi dia juga tetap gitu, karena dia nggak bisa loh ya, bukan tipikal orang yang bisa membagi fokusnya, nggak bisa. Oke. Maunya dia ya, kamu melekat sama dia kayak ada rantainya ini ya, dan dia manipulasi di sini, itu maunya. Percaya sama dia, ngikuti alurnya dia. Maunya dia, asal tahu kamu ya fokus ke dia, sayang ke dia ya, nggak meninggalkan dia. Maunya itu dia, melekat sama dia. Kali walaupun gitu orang ini mantau kamu, jangan sampai lepas. Ini apa? Kamu berkabar terus. Nih, pergerakan yang cepat. Seperti yang tadi, kalau kalian ngikutin dari awal. Sama, 8 of Wands, 8 tongkat. Jadi maunya kamu tetap ke dia itu berusaha, sayang, effort ya. Dia enggak. Dia karena banyak fokus. Jadi dia fokus sama hal-hal lainnya, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi dia nggak fokus ke kamu. Tapi dia nggak mau kamu lepas. Ya. Oke. Kamu dalam kendalinya maunya. Oke? Itu. Lah kok enak ya? Apaan ini? Apakah dia sayang? Sayang sih, ya, nafsu lebih banyak ya.
terikat, ya sudah terlanjur kadung. Hubungan ini sudah terlanjur kadung. Itu. Oke, seperti yang ini ya. Tadi palm tree. Mana tadi? Hubungannya lama. Jadi ini sudah biasa. Tapi kamu soro semua. Terus gimana dong Bunda? Apakah nggak ada sih dia itu keinginan atau rencana dia untuk ke aku gimana gitu? Nggak ada tuh. Ada keinginannya ada ya. Tapi usahanya kurang gini. Ya kan? Banyak stuck, banyak nunggu, banyak ini diem. Kalau ribet-ribet dia malah pergi. Fokus sama yang lain. Hubungannya sudah lama. Ya. Kadang sok lembut, membuat kamu percaya. Kalau kamu nggak dilembutin kayak gini, kamu mungkin nggak percaya. Dia pintar memanipulasi kamu dengan kelembutannya, empres, ya. Terus dia berusaha, terus kamu ketarik lagi, gitu, ya. Oke. Terus gimana dong Bunda? Saya harus gimana? Ya. Ya kan kalau sudah kayak gini kan harusnya kalian sudah tahu lah, ya. Apalagi cinta bersegi. Gini teman-teman, kalau ini rumah tangga saya nggak ikut-ikut ya. Rumah tangga itu beda, nggak bisa ditarot, nggak bisa dengan tarot kalian mengambil keputusan kayak sore. Jangan gitu, nggak main-main loh rumah tangga. Dan kalau bisa, jangan pakai general ini untuk rumah tangga. Personal aja kadang saya mau, kadang enggak kok. Karena ranahnya rumah tangga itu pribadi. Kamu, dia, Tuhan. Ya. Private banget. Ranahnya beda rumah tangga. Dan jangan gampang-gampang kalau nggak cocok, kalau terpuruk dalam satu rumah tangga dan apa, gampang-gampang cerai. Harus sangat dipertimbangkan, harus. Dan konsultasinya bukan ke ini ya, bukan ke tarot. Kalau saran saya, ya, rumah tangga itu sarannya minta petunjuknya, bagaimana solusinya. Itu ke pemuka agama. Di mana yang lebih tahu. Dulu kan kalian menikahnya atas nama agama kan, atas nama Tuhan. Ya ke pemuka agama. Itu bukan main-main, gak bisa ditarot-tarot gini terus cari solusi diambil sebagai keputusan. Oh jangan, hati-hati, ini cuma baca energi ya. Kalau cuma lihat energi dia gak apa-apa, tapi untuk memutuskan sesuatu jangan. Kembali lagi, solusinya gimana Bunda kalau kayak gini? Kalau dari saya teman-teman ya, kalian sudah lihat orangnya gak fokus sama kamu, ya kan? Lah ngapain kamu fokus sama dia? Kamu punya banyak teman di sini. Ya itu belanja-belanja pinter. Ya. Fokuskan diri kamu dengan hal-hal yang menyenangkan untukmu. Memang sih di sini ada soulmate, soulmates. Gimana? Kan saya terkoneksi. Ya jangan dipikirin koneksinya. Kalau kalian mau putus, kalau kamu mau putus sama dia, maksudnya memutuskan koneksi secara energinya supaya nggak inget dia, nunggu dia, kebaperan dia, ya, berharap dia, ya. Ya nggak usah dipakai. Oh nggak dipakai juga nggak apa-apa. Itu kan hanya istilah. Gimana usaha kamu aja untuk memutuskan itu. Emang bisa Bunda? Ya bisa banget. Caranya gimana? Ya berusaha. Berdoa. Sisanya tawakal. Enak kalau ngomong. Lah memang itu ya. Terus apa lagi? Coba. Berusaha. Berusahanya gimana? Ya logikanya, akal sehatnya dikedepankan. Jangan hatinya, jangan bapernya. Logikanya atau kenyataannya, dia nggak begitu effort ke kamu. Lah kamu ngapain? Gitu. Sudah terlanjur cinta. Oke lah cinta, tapi cinta boleh. Buta jangan, bodoh jangan. Lah cinta itu harusnya membahagiakan, bukan membuat kalian ini gak bisa tidur lah, sakit hati lah, menunggulah, berusaha untuk bijak dan memaklumi saja lah. Sampai kapan? Ya, kalian berhak loh, ya, berhak untuk bahagia. Kebahagiaan bukan bagaimana dia memperlakukan kamu, tapi kebahagiaan itu kamu ciptakan sendiri. Ya, bahagiaku hanya dia, lah dia nggak mau bahagiakan kamu kok, gitu loh. Ya, jadi tetap pakai logika, nalarnya dipakai. Ini hanya masukan. Bisa kalian ambil, bisa tidak. Toh yang bicara juga orang yang tidak mengalami. Ya, jadi ini ada masukan, bisa diambil, bisa tidak. Kalau kalian menganggap ini tidak layak untuk kalian ambil, buang. Mungkin orang lain yang nonton video ini membutuhkan saran ini. Bukan kamu toh yang nonton. Ya, gitu. Paham sampai sini?
Jadi ini sekali lagi pembacaan general. Untuk kalian yang ingin personal reading, itu caranya ketik daftar tarot. Kirimkan ke admin, WA-nya admin saya namanya Kak Flori. Nomornya mana Bunda? Di bawah video ini ada deskripsinya. Ya, kirim ketiknya ya, daftar tarot ya. Selain ketik daftar tarot tidak ditanggapi. Loh, saya sudah pernah Bunda, sudah tahu caranya. Tetap ketik daftar tarot. Aturan bisa berbeda, nomor rekening bisa berbeda. Kalau sudah dikirimin sama admin balasannya, itu dibaca, kemudian diikutin. Ya, nggak usah nunggu lagi, ya itu diikutin. Ya, kalau bisa di hari yang sama. Kalau enggak ketumpuk-tumpuk lagi teman-teman. Ya, ketumpuk-tumpuk, apalagi kalau yang tulis hai Kak, mungkin bisa ketumpuk-tumpuk karena yang diprioritaskan adalah daftar tarot. Dan kalau sudah ketik daftar tarot biasanya kan di atas ya, di balasan itu di atas ya. Kalau sudah membaca kemudian mendaftar ya cepat dibales. Kalau sudah ke bawah ya, walaupun kalian sudah memenuhi persyaratan, bisa-bisa nggak kebaca kalau sudah seminggu yang lalu. Paham ya? Ribet Bunda. Oh iya, memang kalau kalian merasa ribet, jangan personal reading di saya ya. Sombong Bunda ini, seakan-akan nggak butuh. Enggak, gini loh, orang itu simbiosis mutualisme ya, sama-sama membutuhkan. Saya juga butuh kok ya, karena bayar. Saya butuh uang, sama. Kalian butuh bacaan. Jadi ayo sama-sama ini. Kalian bayar, kalian menuruti aturan, bayar. Saya berkomitmen ya untuk membacakan. Dengan aturan yang saya terapkan, kalau kalian mau monggo, nggak mau nggak apa-apa. Berarti kan sesuai kesepakatan gitu. Oke, pembacaan di saya semuanya berbayar dengan video call interaksi langsung seperti ini. Jadi nggak voice note, nggak chatting, nggak telepon, nyata lihat seperti tadi kalian lihat. Ya, durasinya 15 menit dan 30 menit, silahkan kalian pilih. Pertanyaannya berapa Bunda? Bebas. Tanya apa aja boleh. Harga kentang berapa juga nggak apa-apa ya. Pokoknya durasinya cuma itu. Oke. Saran dari semesta apa Bunda? Untuk permasalahan tadi. Saya lihat ya. Jadi sekali lagi, solusi dalam permasalahan, kalau memang satu hubungan gak nyaman buatmu, jangan ngaboti cinta, jangan berat ke cinta, perasaan. Don't make decision based on guilt. Outward, what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to other. Jadi gini, gak bisa. Ya, kalau kalian sebenarnya sudah masih cinta, tapi kalian ngotot, enggak, aku enggak cinta, kamu menyakitiku, sudah sakit hatiku, tak putus kamu. Ini enggak bisa. Membuat satu keputusan itu, kembalikan ke dirimu sendiri. Artinya, kalau memang kamu masih cinta, enggak usah gaya-gaya putus. Gaya-gaya enggak butuh, tambah sakit semua. Itu saran semestanya, oke? Emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see, think clearly, you must let go of resentment. Jadi gini, jangan berat ke emosi, perasaan-perasaan ya. Memang itu adalah hal yang wajar, manusiawi ya. Dan memang itu dalam hidup memang begitu. Karena kita manusia punya emosi, tapi bisa mengaburkan persepsi kamu dan menutupi atau menutupi pandangan kamu. Jadi jangan pakai emosi, tenangkan dirimu, jangan gampang-gampang bikin keputusan. Jadi sarannya dari semesta intinya, tenangkan hatimu dulu untuk bisa membuat keputusan. Solusinya bagaimana? Iku mau kabeh ya, itu tadi semua itu solusi. Bisa kamu ambil, bisa kamu pakai, bisa enggak. Ya, jadi itu aja. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton semuanya ini tadi. Semoga kalian bisa mengambil wacana-wacana dari bacaan ini secara positif sehingga bermanfaat untukmu, sehingga berkah juga untuk saya yang bacakan, berkah juga untuk kamu yang buang-buang kuota nonton video saya ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dukung channel ini supaya saya semangat bikin video terus gitu.
Untuk kalian yang nggak suka, jangan nonton saya ya. Dan jangan meninggalkan komentar jelek ya. Kasihan untuk orang-orang yang sudah positif berkomentar, kalian kotori. Mending kalian kotori diri kalian sendiri. Oke, ya. Komentar negatif atau positif bagi saya itu sama saja ya. Positif kembali kepadamu, positif. Negatif kembali kepadamu, negatif. Untuk yang memberikan masukan, entah positif atau negatif, kalau memang baik untuk saya, insya Allah saya ambil. Kalau yang nggak perlu, ya saya abaikan, mau nggak penting ya. Gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa di-subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Kalau kali ini kalian nggak cocok ya, kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.